Dua hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita selalu menjadi orang-orang yang insyaallah istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya harapan dan doa kita bersama, agar kita ini selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah perintahkan kepada kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Jadi sekali lagi, ibadah ini merupakan satu hal yang harus selalu kita perhatikan. Sekali lagi harus selalu kita perhatikan dan harus selalu kita jaga. Karena insya Allah dengan kita selalu taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat kita, maka insya Allah kita akan digolongkan dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Kita akan digolongkan dalam golongan orang-orang seorang hamba yang abdan syakura, dan seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita ketika kita ini selalu diberi oleh seseorang, maka kita pun harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Apalagi saat ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan sesuatu kepada kita, banyak memberikan kenikmatan kepada kita, maka sebagai seorang hamba tentunya kita pun harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Jadi kami katakan di awal, bagaimana kita harus selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat kita sekali lagi. Sesibuk apapun kita dengan usaha dunia kita, sesibuk apapun kita dengan urusan dunia kita, jangan sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita lewatkan. Kita lewatkan. Ini kan terkadang maaf Pak Bu, ada orang ini ketika sibuk dengan urusan dunia, mulai menganggap biasa wae kalau tidak sholat. Biasa wae kalau tidak sholat. Padahal kita tahu setiap apa yang kita lewatkan dalam keseharian kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kita takutnya saat-saat itu datang kepada kita, di mana kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan kita di dunia ini. Saat itu kita masih lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita masih belum maksimal dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Salat kita tadi kami katakan di awal masih belum bagus. Akhlak dan tingkah laku kita kepada sesama manusia, dengan tetangga, dengan keluarga, masih belum bagus. Nah, ketika saat ini kita dalam kondisi seperti ini, naudzubillah, saat kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu sekali lagi kita dalam kondisi belum maksimal ibadah kita, kita nantinya akan menjadi orang-orang yang menyesali diri kita, menangisi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kemarin ketika kita hidup di dunia, di mana saat itu banyak sekali kenikmatan Allah berikan kepada kita, kita tidak mempergunakan itu dengan baik. Kita tidak mempergunakan itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kita akan menyesali diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur dalam artian mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk diri kita
Jadi sekali lagi, syukur dalam arti mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, untuk Allah dan untuk masyarakat lingkungan kita, untuk sesama manusia. Jadi terkadang maaf kita ini masih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pergunakan untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, asyik dengan urusan kita dunia. Tadi kami katakan di awal, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang memang sudah mempergunakan itu untuk dirinya, ibadah untuk Allah, tapi dengan masyarakat, dengan lingkungannya tidak terjaga. Silaturahminya dengan masyarakat jauh, apalagi dengan keluarganya jauh. Subhanallah. Nah, yang seperti ini takut kita, ketika kita masih belum bisa mengarahkan, kita belum bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan ini dengan baik, Allah ingatkan kita, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, kata Allah, amat sangat pedih. Azab Allah. Kalau kita berbicara masalah azab Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya siksa Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan kepada orang-orang yang lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, yuk mari bersama-sama kita melihat dalam diri kita saat ini. Bagaimana diri kita saat ini? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana akhlak dan tingkah laku kita kepada sesama manusia? Kalau kita merasa diri kita ini masih amat sangat jauh, kurang dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yuk mari bersama-sama kita perbaiki itu.